mencambuk mereka, dan bahkan membakar tubuh mereka. Hai, selamat datang di Ruang Naruh. Ruang di mana setiap misteri hidup dan setiap kisah membawa kalian lebih dekat ke sesuatu yang tak tampak. Sesuatu yang lebih gelap dari bayangan itu sendiri. Di Ruang Naruh chapter kali ini gue ingin mengajak kalian untuk memasuki sebuah perjalanan waktu yang penuh dengan kisah kelam. Kisah yang membuat kita bertanya, di ruang manakah kebenaran tersembunyi? Let's start. Kehidupan terkadang lebih kelam dari bayangannya. Ada yang tampak bersinar dengan senyuman, kecantikan, dan kemewahan. Namun di baliknya tersembunyi darah dan kebusukan. Salah satunya adalah seorang wanita yang sepanjang sejarah akan dikenang sebagai pembunuh berantai wanita paling mengerikan. Elizabeth Bathory. Pada awal tahun 1500-an di sebuah istana besar yang kokoh berdiri megah penuh dengan kemewahan yang menipu, Elizabeth Bathory lahir di Nyírbátor, Hungaria pada tanggal 7 Agustus 1560. Dunia yang menyambutnya adalah dunia penuh darah, ambisi, dan kebusukan. Dibesarkan dalam intrik dan perebutan kekuasaan, Elizabeth hidup di tengah persekongkolan. Ia dilahirkan dari garis kebangsawanan yang begitu berkuasa. Pamannya adalah Raja Polandia, dan keponakannya adalah Pangeran Transilvania. Tapi di balik darah bangsawan itu ada kegelapan yang lebih mengerikan. Bukan cinta yang tumbuh dalam hatinya, tetapi kekejaman. Dengan pelajaran yang didapatkan dari keluarga bangsawan, Elizabeth tidak hanya mempelajari tentang etika, tetapi juga seni memanipulasi, menyakiti, bahkan membunuh demi mencapai tujuannya. Pada usia 11 tahun, dia dijodohkan dengan Pangeran Ferenc Nadasdy. Namun, kisah hidupnya tidak semudah itu. Penuh dengan misteri yang terpendam. Pada usia 15 tahun, ia menikah dengan Ferenc. Pada 8 Mei 1575, dan akhirnya kemudian mereka memiliki 5 anak. Namun 2 diantaranya meninggal saat bayi. Dan setelah suaminya pergi berperang, Elizabeth mulai menemukan kebebasan yang mengerikan. Tanpa pengawasan, di tengah kekuasaan yang tak terbatas, niat gelap yang membawanya ke jalan yang tak termaafkan pun mulai tumbuh. Kesendirian, sebuah ruang yang mematikan. Jauh dari dunia luar, Elizabeth mulai merencanakan sesuatu yang tak terbayangkan. Gadis-gadis muda mulai didatangkan ke kastilnya untuk bekerja sebagai pelayan. Namun mereka yang datang dengan penuh harap, tidak pernah ada yang kembali. Di balik keheningan kastil itu, di antara dinding-dinding yang penuh rahasia, Elizabeth mulai melakukan pembunuhan. Dengan dingin ia memandang para gadis muda yang lemah, tak berdaya, dan dijadikannya objek dalam ritual gelap untuk mencari keabadian. Sejarah mencatat bahwa Elizabeth Bathory dituduh melakukan serangkaian pembunuhan terhadap wanita muda dari pelayan hingga kepada para bangsawan. Semua yang datang kepadanya untuk bekerja atau belajar, terlebih lagi setelah suaminya meninggal pada 1604. Bathory mulai melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Konon lebih dari 650 korban telah menjadi bagian dari legenda yang mengerikan ini, membuatnya mendapat julukan The Blood Countess. Ritual-ritual yang dilakukan Elizabeth Bathory bukan hanya mengerikan, tetapi juga penuh kengerian yang tidak bisa terungkapkan dengan kata-kata. Beberapa korban dicelupkan ke dalam madu dan dibiarkan dimangsa oleh serangga. Dalam musim dingin yang mematikan, mereka dipaksa mandi dalam es yang membekukan tubuh mereka. Namun siksaan yang lebih mengerikan tak hanya itu.
Elizabeth Báthory dikenal menyiksa para gadis dengan jarum, mencambuk mereka, dan bahkan membakar tubuh mereka. Kejam, sadis, dan tak termaafkan. Namun kisah yang paling mengerikan adalah tentang dirinya yang konon mandi dalam darah para korban perawan, berusaha merebut kembali masa muda yang hilang. Namun, apakah itu benar-benar terjadi? Mandi darah, sebuah cerita yang datang justru lebih dari 100 tahun setelah kematiannya. Mungkin hanyalah rekayasa, tetapi sesuatu hal yang pasti, kekejaman yang dia lakukan jauh lebih gelap dari yang bisa kita bayangkan. 29 Desember 1610, Pangeran György Thurzó, seorang bangsawan Hongaria, memimpin penyelidikan terhadap Elizabeth Báthory setelah banyak gadis bangsawan hilang tanpa jejak. Ironisnya, perhatian utama pihak berwenang tertuju pada para bangsawan yang hilang, sementara penderitaan pelayan miskin diabaikan. Ketika Thurzó tiba di kastil Báthory, ia menemukan pemandangan yang mengerikan dan langsung menangkapnya. Dengan statusnya yang tinggi, Elizabeth tidak dipenjara seperti penjahat biasanya. Namun pembantu-pembantunya yang terlibat dalam kejahatan ini dijatuhi hukuman mati. Sementara Báthory hanya dihukum di kastilnya sendiri. Kebenaran tetap samar. Bukti yang memberatkannya ternyata kabur. Saksi-saksi yang diinterogasi lebih memilih untuk bertahan hidup daripada berbicara jujur. Apakah Elizabeth Báthory benar-benar seorang pembunuh berantai yang tak terhentikan? Atau akankah sejarah hanya mencatatnya sebagai korban dari intrik kekuasaan? Kisah Elizabeth Báthory tak berakhir dengan kematiannya pada 1614. Legenda tentangnya terus hidup, berkembang dari generasi ke generasi. Kejam, penuh darah, dan dipenuhi obsesi terhadap keabadian. Apakah itu benar adanya? Atau hanya kisah yang dibesar-besarkan? Ada yang bertanya, apakah Elizabeth benar-benar melakukan semua itu? Atau apakah dia hanya korban dari konspirasi yang tak terungkapkan? Dunia terus mencari jawabannya, dan kisahnya terus menghantui kita hingga hari ini. Darah yang tertumpah di kastil itu bukan hanya meninggalkan noda dalam sejarah, tetapi juga mengubah cara kita melihat dunia. Terkadang semua yang terlihat cantik menyimpan kegelapan yang tak terungkapkan. Elizabeth Báthory adalah peringatan bagi kita semua bahwa dalam kekuasaan segalanya bisa terjadi. Betapapun kelam dan kejamnya perbuatan seseorang, jika dia memiliki kekuasaan, sejarah kadang bisa dengan mudah diselewengkan. Namun kisah ini bukan sekedar tentang Elizabeth Báthory. Ini adalah cerminan bagi kita semua bahwa dunia ini tidak selalu adil, dan seringkali kekuasaan tampak lebih menang daripada kebenaran. Setiap cerita yang mengerikan seperti ini mengingatkan kita bahwa kita harus tetap waspada dan kritis. Kita harus menjadi bagian dari peringatan bahwa kejahatan yang dilakukan dalam bayang-bayang kekuasaan dapat menghancurkan kehidupan, dan kita tidak boleh membiarkan ketidakadilan berakar. Apakah Elizabeth benar-benar pembunuh berantai yang tak terhentikan, atau hanya kisah yang didistorsi oleh waktu? Mungkin jawabannya terpendam di dalam gelap. Tetapi satu hal yang pasti, kita semua harus mengingat dan belajar dari kisah ini. Jangan biarkan kegelapan kekuasaan membutakan kita. Jadilah bagian dari mereka yang berdiri di sisi kebenaran meskipun dunia terkadang tampak tidak berpihak. Setiap cerita di Ruang Naru bukan sekedar kisah, tapi perjalanan. Jangan pergi terlalu jauh karena Ruang Naru berikutnya akan membawa kalian ke dalam cerita yang lebih dalam, ke dalam misteri yang belum terpecahkan. Sampai jumpa di Ruang Naru. Jika kalian masih berani kembali.